Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Ya, kembali lagi kita menanam-nanam. Sudah berapa hari kita absen, tidak menanam. Kalau berkebun sih terus, cuma tidak bikin video. Nih, semayan sudah siap tanam. Dan itu yang sudah ditanam pelan setahan, jangan sampai karena di sini suwe gue memang bapak maning mana aja set 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 ini lagi ngajarin kameramennya biar santai main video ini aja lep-lip. Ini yang ini persemaian lama sekali, ini udah gede-gede nih, persemaiannya udah lama sekali, udah gede-gede, nggak sempet nanam nih. Seharusnya ini kalau udah ditanam dari dulu ini udah dipanen ini, jadi bibitnya ketuaan. Biasalah kita seperti itu terus ya, kegiatan kita nggak cuma berkebun sih ya. Jadi ya maklum, mohon maklum, yang penting kita tetap konsisten berkebun walaupun nyambi. Ini juga segera harus ditanam nih, kalau enggak nanti ketuaan. Nah, ini hasil penanaman bunga kita dulu itu yang kita sampaikan. Kita ambil biji kemudian ditebar, alhamdulillah udah mulai berbunga banyak. Nah, ini terkendala hujan sebenarnya kemarin. Udah mungkin 1 bulan lebih nggak hujan. Alhamdulillah kemarin hujan walaupun belum lebat, dan berkat hujan tanaman menjadi seger kembali, hijau kembali. Jadi air hujan itu sangat-sangat bermanfaat bagi tanaman. Selain memberikan kesejukan, juga air hujan membawa nutrisi yang berasal dari udara. Jadi udara ini sekitar banyak mengandung nitrogen dan lain-lain ya. Jadi ketika jatuh dari atas itu sudah membawa nutrisi yang banyak buat tanaman, buat tanah dan tanaman, sehingga ketika hujan datang nggak pakai lama rumput langsung hijau. Biasanya seperti itu, rumput yang tadinya dorman ketika kena air hujan beberapa hari langsung hijau subur. Begitu juga dengan tanaman yang kita tanam. Jadi besar sekali manfaat air hujan, alhamdulillah ya Allah ya. Jadi kalau kita menanam sebenarnya udah nggak membutuhkan pupuk ya, karena pupuk udah tersedia secara alami dari air hujan, dari dalam tanah. Di tanah itu sumber pupuk yang luar biasa lengkap dan melimpah, nanti dipicu oleh air hujan. Seperti ada ayatnya ya, air hujan turun menyuburkan apa yang ada di bumi. Jadi manusia itu udah sebenarnya tinggal terima beres, tinggal mau apa tidak merawatnya, menjaganya supaya tetap bisa mendapatkan makanan. Merawatnya, menjaganya ya dengan menanam, jangan merusak. Salah satu yang menyebabkan tanah ini kehilangan kesuburan itu ya pemakaian bahan-bahan kimia sintetis yang berlebihan. Karena kembali lagi keinginan manusia yang tidak pernah cukup. Sudah diberi panen sekian, masih kepingin meningkatkan lebih banyak. Akhirnya menggunakan segala cara untuk meningkatkan hasil panen. Nah, cara-cara yang ditempuh biasanya itu bertolak belakang dengan sistem alam, seperti penanaman monokultur secara masif.
Monokultur itu artinya menanam satu tanaman, satu jenis tanaman dalam area yang luas. Dengan menanam monokultur itu sebenarnya banyak kendalanya. Karena apa? Hamanya pasti akan banyak. Hamanya. Karena kehidupannya itu, lingkungannya, ekosistemnya nggak seimbang. Yang hidup hama ya cuma hama saja, predatornya nggak ada. Karena monokultur untuk kebutuhan makan hama dan predator itu butuh beberapa jenis tanaman. Kalau nanamnya cuma satu jenis, berarti yang hidup cuma hewan-hewan sejenis yang kemungkinan itu hama, sehingga rentan terserang hama. Nah, untuk menjaga supaya tidak terserang hama, akhirnya berusaha menciptakan pestisida, obat-obatan yang sintetis. Nah, dari proses itu, penggunaan pestisida sintetis yang berlebihan karena tuntutan panen supaya maksimal, supaya banyak, akhirnya mengganggu keseimbangan alam. Hewan-hewan lain yang seharusnya ramah, seharusnya menjadi predator, ikut terkena pestisida, mati. Kemudian mikroorganisme dalam tanah yang seharusnya menjadi pasukan pembuat nutrisi tanaman, mati. Ya sudah, kesuburan tanah atau nutrisi buat tanaman hanya berasal dari yang dimasukkan oleh manusia, yaitu pupuk sintetis. Dan itu akan berulang terus-menerus. Sebenarnya bahan pupuk di dalam tanah itu banyak sekali, tetapi karena terlalu berlebihannya kimia sintetis, maka bahan nutrisi yang ada di dalam tanah tidak bisa terurai, tidak bisa diubah menjadi nutrisi yang tersedia buat tanaman. Semakin lama kebutuhan tanaman akan pupuk dicukupi semakin banyak dengan kimia, tanah akan semakin mati. Kehidupan hewan semuanya, baik yang ada di atas tanah maupun di dalam tanah, akan mati. Dan akhirnya kita juga akan mati. Ya betul, kita akan mati, baik makan maupun tidak makan, baik itu maupun itu. Tapi ketika kita mau mengikuti pola alam, mengikuti sistem alam, insya Allah nggak secepat itu rusaknya dunia ini. Ya memang sudah takdir dunia ini akan mati, akan rusak. Tapi kita hendaknya menjaga supaya tidak begitu cepat kerusakannya. Alhamdulillah ini tomatnya udah mulai berbuah. Ini tomatnya bukan yang besar ya, ini yang kecil-kecil tapi yang buahnya banyak. Alhamdulillah, walaupun secara organik tidak menggunakan kimia sintetis, udah banyak. Ini sini tinggi-tinggi sehingga tinggi-tinggi. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat sampai panen. Ini kita harus selalu mengikat ini cabangnya, kalau nggak diikat dia akan roboh seperti ini. Jangan ke bawah, nanti harus diikat lagi ke atas. Nah ini cabenya juga alhamdulillah. Yang ini pemindahan yang dari rooftop ya, dari atas kita turunkan supaya perawatannya enak, biar nggak naik turun. Terus ada komentar dari teman bahwa sayang itu apa namanya, atasnya, lantai atas kalau kena air terus kayak gini jadi rusak, mungkin bisa tembus. Ya memang benar, jadi di atap ruangan kita yang dulu di atasnya buat nanam itu berjamur karena lembab, kita siram terus lembab, jadi banyak yang berjamur. Udah mulai cabenya berbuah.
Ini juga. Ini udah cabai dari turunan kita sendiri ya, buat jadi cabai yang merah-merah gitu. Kemudian kita ambil bijinya, kita semai dan kita tanam. Ini udah turunan. Jadi kalau cabai alhamdulillah sudah tidak beli bibit lagi. Dan ini juga turunan. Sinar, manisnya luar biasa ini. Waduh, kuning ungu. Kuning ungu nih. Mantap, alhamdulillah enak. Manis benar. Jos banget. Ada jatuh. Kemarin dipetik banyak. Kuning lagi. Bismillah. Aduh. Oke. Jadi kita harus selalu punya persemaian yang berjenjang, misalnya seminggu sekali, supaya nanti kita bisa nanam rutin seminggu sekali. Jadi kita harus menyemai seminggu sekali, kita membuat media semai, membuat media tanam, membersihkan rumput, menanam itu kalau bisa seminggu sekali atau bisa setiap hari. Ya sebenarnya setiap hari sih, karena kan prosesnya kita menanam itu bertahap, tenaganya satu orang, jadi tidak bisa menanam secara masif, tidak bisa menanam secara keseluruhan, tidak bisa menanam secara bersamaan yang banyak. Seperti misalnya ini persemaian ini kan banyak, tidak bisa kita tanam sehari selesai, bisa memakan waktu 3 hari, 4 hari, 5 hari, bisa mungkin 1 minggu. Jadi kalau kita semai 1 minggu, kita akan bisa menanam setiap hari. Itu yang sudah siap panen, cesimnya, sama pakcoynya kecil-kecil kurang bagus karena sudah keduluan tomatnya sudah keduluan tinggi, sehingga cesimnya kurang sinar matahari. Ini kayak gini, pada keriput, kurang sinar matahari dan kurang siram. Itu seperti itu. Oke, kita lanjut sambil bersih-bersih ini. Ini kan hasil bersih-bersihnya, rumput-rumput liar kita komposkan, jadi berputar. Oke, demikian tadi sekilas info tentang menanam secara organik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.